بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرف صدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تنقيك بالتقوى وإدراك ويأتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بيكهم وشررني بشر من انس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة الهلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالحجامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu setiap minggu kita bertemu di Mabes Majelis Taklim Rodatul Haddad, tepatnya pada malam ini tanggal 5 Mai 2026 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat. Yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, dan segala hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, bil khusus bisa berhaji, berumrah dan tidak keluar dari tempat ini. Dalam pengajian kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah leburkan segala kesalahan kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a
wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rasulullah salamun asyani wa daraji ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim. Kemudian kita buka kitab fikih halaman 24. Halaman 24. Ya, masih mengenai yang haram hukumnya bagi yang berhadas besar atau terutama kita membahas masalah haid, ya, dalam masalah haid. Karena pembahasan yaitu haid dan nifas. Tentunya ada yang dilarang dalam haid dan nifas. Larangan-larangan bukan hanya haid dan nifas. Yang pertama kita umum ketahui, yaitu yang pertama adanya hadas kecil. Berarti nggak ada wudhu. Hadas besar nggak punya. Alhamdulillah bersih. Tapi hadas kecil. Itu umum tuh hadas kecil. Ya, rata-rata kita jarang berwudu. Tapi usahakan jangan lepas berwudu. Terutama buat laki-laki. Karena laki-laki nggak ada berhentinya. Kalau perempuan ada haid. Jadi nggak bisa dia berwudu. Karena memang hadas besar ya, dia punya. Ya. Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Yang kita tenang, anteng, tidur, disuruh berwudu. Gunanya kalau kematian datang kita dalam keadaan syahid. Apalagi lebih dari itu. Ya, karena makanya kalau jalan kemanapun, ya mengusahakan untuk tidak jadi batal dan wudu. Ya, sama istri aja nggak mau senggolan. Di rumah tagrab. Ya. Pentingnya tuh berwudu. Nah, kalau nggak punya hadas kecil, berarti ada larangan-larangannya. Tapi bukan berarti ketika hadas kecil, hadas besar boleh. Enggak. Hadas kecil nggak boleh, berarti hadas besar nggak boleh. Hadas kecil aja nggak boleh. Misalnya nyentuh Al-Quran. Itu hadas kecil nggak boleh. Apalagi hadas besar. Tapi yang di hadas besar nggak boleh, bisa boleh di hadas kecil. Seperti yang sudah kita pelajarin, menetap di dalam masjid. Kita nggak punya wudhu. Wudhu kita batal, antar aja belum sholat, itu di masjidnya 15 menit sebelum sholat. Boleh aja nggak apa-apa. Cuma kalau udah biasa emang nggak enak, langsung berwudhu. Ya. Nah, karena kita di masjid, tempat suci. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, hadas kecil. Hadas besar? Nggak boleh. Tuh, kalau hadas besar nggak boleh, belum tentu di hadas kecil. Tapi kalau hadas kecil aja yang kecil nggak boleh, apalagi yang besar. Itu udah pengertian. Ya, itu kita bisa menganalogikan dengan otak kita aja udah paham. Kecil yang nggak boleh, bila besar. Allah larang kepada orang tua. Nggak boleh. Apalagi nendang. Ya, makanya larangan-larangan Nabi itu, ya, atau Al-Quran itu di zaman Nabi udah dikias. Jadi mereka nggak pakai sama orang tua ditendang. Kenapa? Jujur amat gitu. Hadis larangan Allah yang nendang orang tua nggak ada, yang nggak boleh. Nggak begitu. Mereka udah kias. Zikrul juzu min iradatil kul. Min iradatil, sedikit menyebutkan tujuannya semua, banyak. Aja nggak boleh, apalagi nendang. Gitu, paham nggak? Ya, orang kan banyak yang sebelahan sama kita gitu.
menafsirkannya baku banget kadang-kadang. Paham ya? Itu. Habis sholat nggak ada zikir-zikiran, Nabi nggak lakukan. Habis sholat nggak ada salaman. Gitu. Padahal Nabi nggak lakukan bukan berarti Nabi larang. Paham nggak di sini? Tapi nggak ada yang ngomongin habis sembahyang, habis sholat selesai buka HP, habis selesai mules masuk kamar mandi, dilarang nggak Nabi? Enggak. Ya, paham tuh ya? Nah, di situ ya memang begitulah keadaannya, makanya kita butuh ngaji begitu. Itu ngaji. Nah, kembali lagi kalau hadas kecil, ya itu udah umum. Kalau nggak boleh berarti hadas besar, apa lagi? Ya. Seperti sholat, nggak ada wudhu, nggak boleh. Hadas besar, haid, apalagi. Tapi di hadas besar nggak boleh. Di hadas kecil, belum tentu. Contohnya apa? Hadas besar yang sedang kita pelajarin, menetap di dalam masjid. Tuh. Melewati masih boleh, melewati. Tapi ingat, kalau tidak dikhawatirkan menetes. Ini masalahnya masalah haid yang sedang kita bahas masalah haid. Tentu, kalau haid kan berhubungan dengan darah. Nyebrang aja boleh, nyebrangin. Kalau nggak khawatir, jadi netes. Tapi kalau dia nggak khawatir, yakin, beda nih ya. Kayaknya khawatir nih, takut netes, nggak boleh. Tapi kalau dia yakin nggak menetes, boleh. Yang nggak bolehnya apa? Muksunya, lubsunya, diem, menetap. Menetap paham tuh ya? Walaupun cuma 1 menit, 2 menit, dia diem di situ. Ini buat perhatian untuk perempuan-perempuan yang suka bikin majelis-majelis. Baik taklim, zikir di dalam masjid. Apalagi kalau gurunya perempuan, ya lebih aman tuh di majelis taklim aja. Kalau di masjid bahaya, potensinya ngerti apa kagak. Masjid, kalau udah diwakafkan masjid, walaupun bentuknya masih tanah, itu udah jadi masjid, boleh bersembahyang Jumat. Bangunan kan boleh berdiri karena adanya biaya, ya cepat, adanya suka lah lama. Kadang juga dibangunnya baru setengah, kadang dibangunnya kubahnya belum rapi, kadang udah cakep, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tanahnya diwakafkan masjid. Tuh, kalau udah jadi masjid, bukan udah berdiri bangunannya, baru dikatakan masjid, enggak. Tanah diwakafkan masjid, maka itu udah masjid. Misalnya ada tanah diwakafkan masjid, emang nggak ada masjid di sekitarnya, jadi masjid. Kemudian nungguin dulu bangunan jadi baru sembahyang Jumat. Hah? Enggak, di zaman Nabi udah dipakai. Kemudian pelan-pelan mereka bekerja agar jadi kan semua masjid dibikin emang ini kebanyakan film legenda. Nonton legenda gitu yang 1 hari 1 malam jadi, kan nggak begitu. Mesti butuh 1 hari 2 hari, bahkan kalau mau cakep bisa sebulan 2 bulan. Ya sembahyang Jumat dong. Paham nggak? Makanya menyeberang di masjid ini modelnya begitu. Walaupun bentuknya belum jadi masjid, mereka suka nyebrangin aja. Kalau dia jadi masjid, ya siapa sih yang mau masuk pintu depan, pintu belakang? Kan nggak ada. Tapi kalau belum jadi, atau halamannya diwakafkan jadi masjid. Itu masjid. Nggak boleh buat dagang di situ. Nggak boleh dibikin WC. Memang nggak ngerti. Ya, itu bicara wakafnya, kita lagi bicara masjidnya nih. Nah, kalau kedudukan masjid kita udah tahu, biar kasih tahu tuh perempuan yang main di majelis taklim, istri kita di majelis taklim, boleh, bagus. Tapi alangkah baiknya di majelis, karena nggak bisa perempuan sebulan suci. Pasti ada saatnya dia dalam keadaan haid. Dia hadas besar. Nggak boleh menetap di masjid. Gue udah pakai pembalut 7 lapis. Bukan soal 7 lapisnya. Bukan soal ngetel, nggak ngetel kalau kita punya guru. Bukan soal netes, nggak netes. Tapi dia dalam keadaan hadas besar. Nggak boleh ada di rumah Allah, Baitullah yang tempat suci. Ya. Makanya Anda udah pesan sama istri. Undangan-undangan, misalnya ada undangan di masjid dan sebagainya. Jangan dalam keadaan haid. Nggak terima. Kalau udah ngetop, gimana tuh? Nah, itu berlawanan. Gue nggak dapat nih. Main 2 juta. Diterima gimana? Nggak diterima, hilang 2 jutanya. Nah, itu berat tuh. Dan bikin majelis taklim jangan di
Potensinya bahaya kalau dia dalam keadaan head, kalau dia ngerti. Kalau nggak ngerti, yang hadir-hadir gimana? Ngerti apa enggak? Ya, sekarang zaman akhir. Susah, bukan hanya Majelis Taklim, sekarang tablik akbar, perempuan-perempuan di masjid. Kita ngomong disalahin orang memang. Zaman sekarang, aneh disalahin orang, dikata kolot, masa bodoh deh. Ya, makanya di akhir zaman ini udah bicara halal haram udah hilang. Ngomongin halal haram udah hilang. Yang larangan-larangan halal haram nih bukannya bentuknya makanan doang, bukan babi-babi aja yang kita tahu, bukan itu. Makanya jadi celaan, babi aja haram, zina enggak. Udah sebenarnya zina jauh lebih haram, bukan zina lagi. Taqrabu zina. Allah katakan wala taqrabu, jangan deketin zina. Bukan berzinanya, deketin aja nggak boleh. Yang potensi menjadi berzina. Minta diurutin sama santri perempuan. Berdua-duaan misalnya di perempuan. Ane nggak pernah lakukan, takut fitnahnya. Ane orang kotor. Tuh, kalau ada 1, 2, 3 orang nggak apa-apa. Kalau 1 orang, oh, bahaya. Ane kalau pagi kan biniannya tidur, lagi tidur gitu. Nggak pernah ane hianat berduaan, nggak ada. Ane megang santri perempuan berapa kali udah, dari di Ceger, di Ciawi, nggak pernah. Potensinya bakal fitnah, makanya kalau minuman keras langsung, yang larangan Allah Ta'ala langsung dituju kepada maksiat itu. Paham ini? Jangan membunuh, jangan deketin pembunuhan, bukan. Jangan minuman keras, jangan deketin, nggak ada. Cuma wala taqrabu zina, zina. Jangan deketin, apalagi berzina, deketinnya jangan. Karena sebab kalau udah deketin, udah pasti terprosok. Kita bukan nabi, jangan sosok suci. Dua-duaan sama bini orang. Apalagi kalau misalnya salah satu laki atau perempuan itu muhsan namanya. Hukumannya rajam mati. Ada hukuman ini. Cuma karena nggak berat, hukum bunuh orang gampang-gampang aja keluar. Kenapa? Kita terlalu manis dalam dakwah yang kita dengar. Paham nih ya? Kebanyakan zikir-zikir, padilah udah. Tapi masalah halal haram. Mana yang boleh nikah haram, kalau kita berzina itu kan namanya halal haram. Jadi orang taunya halal haram babi doang sih. Bukan itu. Lebih daripada itu. Yang nerangin banyak guru-guru, cuma ada di Majelis Taklim model kita begini. Yang di luar-luar yang ngetop-ngetop bicaranya maulid, zikir, yang sorga udah. Jadi orang sementara yang awam nggak tahu, sehingga ketika kejadian ya dianggapnya nih nggak ada yang nggak ada ulama, banyak sebenarnya. Cuma kita nggak pernah dengar. Atau yang tahu nggak mau tahu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW di kitab Tanbihul Ghafilin ada. Kitab-kitab lain bedah tuh ketika Nabi masuk saat masjid beliau, Masjid Nabawi. Biasa sahabat-sahabat halaqah. Ya, ngumpul sebagiannya lagi pada berzikir kepada Allah. Nangis. Ada lagi halaqah yang lain nih, rame-rame lagi membahas masalah hukum-hukum Allah. Halal haram. Al-Quran kan bukan cerita sejarah doang. Bukan cerita Nabi doang, tapi menceritakan mana yang halal, mana yang haram, mana larangan, mana yang dibolehkan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, banyak di Al-Quran. Kata Nabi keduanya bagus, bukan jelek, bagus. Yang ini berdoa sampai nangis, boleh Allah terima, boleh enggak. Tapi yang Allah lebih cintain, yang di sana menerangkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Maka Nabi duduk di situ. Ya, majelis ilmu. Banyak. Cumanya ya nggak laku majelis ilmu. Makanya anak upload majelis ilmu kan jarang di-upload. Pahit emang, orang banyak nggak terima. Masa bodoh nggak terima. Yang penting Allah redho, ani nggak cari keredhaan manusia. Paham ya? Ani berbicara hukum Allah Ta'ala. Nggak mau bicara masalah politik, nggak mau bicara masalah, nggak ada urusan sama itu. Yang mau bicara halal, haram. Ini kita bicara ini kan. Ya, tentang sholat. Ya, tentang kewajiban dan larangan Allah. Udah seputar itu. Baik yang bersifat tasawuf nanti nggak boleh gibah, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Biar jadi orang jujur. Biar jadi orang yang tablik. Biar jadi orang yang fatona. Biar jadi orang yang siddiq. Walaupun kita nggak kayak Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin memang. Tapi belajar untuk jadi orang baik. Nah itu seputar itu yang kita terasa. Bukan ada selesai gitu, kira-kira orang ya cerita dari fadilah, tapi nggak tahu keletakannya di mana. Makanya belajar ngaji, cari guru yang masih ngaji. Bukan hanya sok sendirian aneh, enggak.
Ani kata guru ani udah pada meninggal, dia cari terus. Yang penting usianya di atas aneh dan ilmu jauh dari aneh, udah pasti itu. Paham ya? Tapi nggak ada lagi yang lebih tua, tapi ada yang lebih muda jauh ilmu. Ani ngaji. Ani tahu kan pantau mana orang-orang yang Masya Allah. Cuma karena jauh. Aneh ubar, tapi karena masih ada guru aneh pegang dulu. Kalau kebanyakan aneh bingung ntar. Paham ya? Ini makanya jangan banyak-banyak, tak kebingungan. Cinta lagi semua. Semuanya bikin malu, bingung itu. Sebentar. Jangan banyakan ya. Jadi pencinta boleh, tapi yang deket inti begini jangan terlalu banyak, ntar nggak kuat kabur inti. Ya, ilmunya ambil. Paham itu? Ya. Ini zaman luar biasa nih. Ya. Belajar ilmu agama. Ya, biar tahu mana yang halal, mana yang haram potensinya. Ini salah satunya nih. Ya. Kalau cuma nggak tahu letaknya, ngaji tanpa ilmu, tanpa guru yang membimbing susah. Kita sering dengar. Ini benar ceritanya. Hadisnya, kalau misalnya ada hadisnya atau kisahnya, nggak salah. Ingat yang ngebunuh 99, dia mau bertobat. Kemudian ada ulama mengatakan, enggak terima. Dibunuh aja jadi lengkap 100. Sehingga akhirnya dalam perjalanannya mati dia. Malaikat tuh saling bertengkar, ibaratnya saling berebut. Yang bilang masuk neraka ini, coba lihat rahmat Allah Ta'ala. Ketika dia bertobat, minta ampun sama Allah Ta'ala. Ternyata lebih besar rahmat Allah Ta'ala. Tentu, ini lagi bicara tentang Allah. Sedosa, sebesar-besarnya kita dosa. Seluas-luasnya kita punya dosa. Ampunan Allah lebih luas. Wa maghfiratu awsa' min dunubina. Ya. Ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa kita. Bukan satu dosa kita, seluruh manusia. Ingat, ini lagi bicara Allah. Jadi ketika orang ini bertobat kepada Allah, paham nggak? Ulama bilang, satu ini yang terakhir nih, dia udah bunuh orang banyak banget. Yang terakhir nih ulama yang dibunuh. Karena ulama ini mengatakan Allah nggak terima. Salah dia, dibunuh. Di sini lagi bicara siapa? Allah. Paham ya? Mesti diterangin, ini Allah, tapi hak ame manusia tetap ada tuntutan nanti. Allah maha pemaaf. Nanti di yaumil kiamah, ya, hak orang yang diambil haknya, hak seseorang yang diambil, itu dituntut nanti. Apapun sekecilnya ente pernah ngambil ciloknya dari, biarpun 1 biji. Dituntut nanti. Pernah bohongin Romli 1 butir dari berasnya, dituntut. Gak ada yang lewat dari tuntutan Allah, dari pengadilan Allah. Tadi adilin kan, makanya lama di yaumil kiamah. Cerita-cerita alamul ghaib, ini ghaib nih. Ghaib artinya apa? Belum terjadi dan belum kita lihat, itu namanya ghaib. Bukan setan-setanan, kebanyakan nonton setan sih gitu. Ghaib setan mulu. Orang sekarang setan mulu. Pikirin akhirat, lu jangan bikin setan mulu. Caya gitu-gituan. Ada setan yang kita pikirin. Yang goib tuh yang dimaksud goib bukan yang setan-setan yang nggak kelihatan. Itu makanya yu'minuna bil ghaib. Selalu. Ciri orang beriman ada alif lam mim dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu kalau diurutin tuh agama tuh bukan sembarangan naruh Allah Ta'ala. Ada urutannya. Kita sholat, kita percaya dulu dengan hari gaib. Gaib itu tadi pembalasan Allah. Inti belum ngalamin, belum lihat. Ada jaza, ada balasan, ada timbangan, ada sorga, ada neraka. Yang nggak jauh banget. Yang dikubur aja udah banyak yang nggak percaya, ngaku ustad. Bilang nggak ada azab kok. Kubur nggak ada nikmat kubur. Ya orang jadi berani. Kita mikir yang begitu, takut akhirnya kita. Mesti takut sama Allah. Emang mesti takut sama Allah. Ittaqullah, takut sama Allah. Bahkan amin neraka kita suruh takut kok. Wakina, ya sama Allah Ta'ala. Tentunya karena ciptaan Allah, berhubungan sama Allah. Jadi apapun yang Allah ancam, ya kita takut. Apalagi sama Allah sang penguasa. Itu yang nerangin gitu-gituan nggak ada. Yang banyak zikir-zikiran, ujung-ujungnya akhirnya nanti profesi doang buat nutup. Padahal aslinya bukan kiai, bukan ulama. Yang nggak nerangin halal haram, bahkan yang haram diterjak sama dia. Paham tuh ya?
Kalau benar ulama, enggak begitu. Pengertian ulama kan warasatul anbiya, penerus Nabi, warisan Nabi. Mustahil berbuat hal-hal yang na'udzubillah. Kalau pelanggaran-pelanggaran kecil urusan dia sama Allah Ta'ala, manusia nggak ada yang maksum. Bukan Nabi. Tapi ini melanggarnya udah na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya, hati-hati, makanya jangan sembarangan. Allah. Ya, jadi ini sedikit nih. Ya. Biar tahu tuh yang namanya dosa zina. Ya. Satu kali aja. Anda terangin sama santri semua. Ini karena kebetulan belum ininya, nanti di akhlak ketiga ada. Ya. Sedikit biar tahu kalau kita tuh nerangin hal-hal yang begini. Karena orang anggap biasa akhirnya. Zanyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana. Berzina satu kali aja sudah menggugurkan amalnya 70 tahun. Man zana bimra'atin fatahallahu alaihi fi qabrih samaniyata abwabin minan nar yakhruju min tilkal abwab agharibun wa hayatun ila yaumil qiyamah. Siapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka Allah buka di dalam kuburnya 8 pintu daripada api neraka. Yang keluar pada tiap pintu-pintu kalajengking dan ular sampai hari kiamat untuk nyiksa orang tersebut. Kan dalam hadis yang lain, ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillullah. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik. Tuh, ya, syirik itu dosa yang paling besar, kafir hukumnya, menduakan Allah. Syirik sama Allah Ta'ala itu paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik di sisi Allah daripada sperma yang diletakkan laki-laki kepada rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ya, masih banyak lagi hadis-hadisnya. Makanya Allah Ta'ala ancam wala taqrabu zina, jangan deketin potensi yang menjurus kepada perbuatan zina. Belum zinanya udah dilarang. Ya. Hal-hal begini jarang. Ada ini majlis taklim, pas hukum-hukum berjalan, nggak selalu itu aja hukumnya, apa yang mana halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah Ta'ala. Ya tadi tuh yang Anda bicarakan kembali lagi membunuh. Allah ampunin dosa-dosanya siapapun kepada Allah, tapi urusan sama manusia. Ntar dulu, mengambil hak orang aja bukan nyawanya, dituntut nanti, dikembalikan, kata Allah Ta'ala, kembalikan haknya. Kamu redo ya Allah, yaudah selesai. Kalau nggak redo, ambil lagi. Yang diambil bukan ngebunuh lagi, di sana udah nggak ada gituan. Yang diambil Pak, amal soleh orang tersebut. Amal soleh hingga ada, kan terlalu banyak kezalimannya. Kita yang punya dosa, kasih dia. Maka berbahagialah kalian yang amalnya kurang, dizolimin orang mulu, ntar inti kaya di sono. Karena yang zolimin inti, pahalanya buat inti. Atau sebaliknya, inti udah kebanyakan dosa inti habis. Bercandanya gitu, zolimin gue terus, gue buat dosa. Bercanda ya. Nah arti dosa kita dibuat, tapi jangan berbuat ya yang ada hubungan sama manusia tuh. Ya makanya dosanya, naudzubillah min dzalik. Kalau salam Allah diterima sama Allah Ta'ala. Ini lagi bicara rahmat. Kalau orang bertaubat, tapi kalau urusannya sama manusia, nanti Allah tangguhkan, Allah terima tobatnya, tapi nanti lihat dulu posisinya. Allah udah menyelesaikan dengan keadilannya. Oh, kalau begitu enak banget. Kita berbuat aja aniaya gila-gilanya. Kemudian tobat, selesai dong urusannya di akhirat. Mudah amat begitu. Ya. Ingat Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Anda nggak menutup, nggak boleh gitu. Memutuskan keputusan orang nggak boleh terima. Tapi ingat kasih tahu. Nah, jadi orang yang berbuat bagaimana? Nggak seenak dewek. Udah merasa tobat, kemudian dia merasa enggak, dia jadi takut terus. Dia berusaha siapa nih orang yang pernah dizalimin. Nih kalau benar-benar bertobat. Paham nggak? Karena dikasih tahu ilmunya. Dengan apa? Bisa nggak? Nanti di sana nggak dituntut? Bisa. Pertama apa? Selalu doakan orang yang telah dizalimin. Tuh, kirimin pahala terus sama dia. Supaya nanti di akhirat dia redo. Tuh, paham nggak? Dengan bentuk apa aja. Dan yang pastinya dalam hukum agama, nih kalau hukum agama dibayar diat. Tahu bayar diat? Bayar dan denda. Kepada siapa? Kepada keluarga yang dibunuh. Miliaran loh. Itu kalau yang keluarganya menghalalkan. Paham nggak? Udah jangan dipanjangin. Saya terima
Bapak saya situ bunuh karena situ begal. Paham nggak? Itu kalau terima tapi harus bayar dia. Berapa mm tuh? Ada. Kenapa? Untuk kelangsungan anak istrinya yang jadi yatim dan jadi janda. Paham nggak tuh? Ada jaminan. Berapa untuk ini tuh Islam luar biasa. Miliaran, bukan cuma 10-20 juta, nggak bisa buat modal. Bener nggak? Nggak. Miliaran. Bininya langsung jadi miliarder. Bener, bukan main-main. Jadi orang juga nggak sembarangan. Atau keduanya, kalau nggak ridho, berarti ada hukuman kisos. Maka orang yang dibunuh lagi. Selesai. Dia akhirat nggak dituntut. Tuh. Jadi dia bertobat, diterima oleh Allah. Kemudian harus melakukan kisosnya dong. Bukan orang jangan salah ketika kisos yang inti lihat nih negara muslim di sini nggak ada, kan dipenggal tuh. Itu sebelumnya suruh tobat dulu. Nah kalau udah tobat urusan dia sama Allah selesai, kisosnya selesai, urusan dia sama manusia karena udah dibalas. Paham ya? Kalau nggak ada gituan gimana? Tetap ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Yang korupsi kasih tahu. Kalau belum dikisos, tetap lo ada tuntutan dari orang-orang yang inti ambil duitnya. Walaupun lo dapet taubat, udah haji 10-an kali, Allah terima taubatnya. Tapi nanti ada tuntutan. Biar gak dituntut, balikin. Paham ya? Balikin sama orang. Kita pernah nyolong motor orang, balikin motornya. Minta redonya. Urusan sama Allah selesai, udah taubat. Haji mau 7 kali juga. Tapi kalau belum dibalikin, nah, tuntutan. Kalau nggak balik, itu tadi ada kisos. Ya udah, kita sih kasih tahu doang. Paham nggak? Udah lepas tanggung jawab kita sebagai seorang yang sedikit mengerti ilmu agama. Ya, makanya belajar ilmu, tahu hukum halal haram. Ya, mana yang Allah larang, mana yang Allah perintahkan. Paham ya? Oh, udah dia ngaji dikit ngantuk lagi. Ya, mau gitu bawaannya. Coba yang baca-bacaan doang ini untuk girang, ilmu pulang selesai nggak ada apa-apaan deh doang. Ketawa doang, pulang berantem lagi begini. Pusing nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Oh, tuh kasih tahu ya, balik lagi tuh jangan sampai perempuan-perempuan ya yang dalam keadaan haid ada di dalam masjid. Yang bagaimana? Ya yang majlis taklim. Kalau orang-orang yang di pasar sih nggak mungkin dia main di masjid. Ini urusannya main di masjid siapa? Ya, kasih tahu. Boleh nggak? Ya boleh kalau tidak haid dalam keadaan suci. Kalau haid nggak boleh, haram. Nggak boleh. Nggak boleh ibadah dia, sholat, masuk ke masjid. Nggak boleh rumah Allah Ta'ala. Kemudian, mana lagi tuh? Apalagi? Pindah-pindah mulu ini. Wal istim, ya benar. Yang terakhir nih ya. Wal istimta bima baina surrah, benar? War rukbah wal jima. Nah, istimta tuh bersedap-sedap. Ini bahasanya keren. Tuh bersedap-sedap. Ya, bersedap-sedap, bersenang-senang. Haram di antara dengkul, surroh antara perut dan dengkul. Bahasanya halus. Lihat agama. Nggak langsung ke titiknya. Tahu kan? Antara Anyer dan Jakarta. Di tengah-tengahnya ada apa itu namanya itu? Tangerang apa ya? Ya paham ya? Jadi itu titiknya. Tapi diusahakan tuh, jangan sampai itunya ini. Makanya antara pusar dan dengkul itu usahakan jangan dimain di situ. Paham ya? Boleh dengkul ke bawah, bingung tuh. Pusar ke atas, iya, nanti paham deh ya. Pusar ke atas, masih ada yang dimainin gitu. Oh, dengkul ke bawah. Romli ketawa. Ini bukan bicara jorok ini. Agama. Kalau bini ente dalam keadaan mens atau head, nggak boleh ente bersedap-sedap. Kalau jima udah tahu paham nih ya, yang jima. Kalau jima itu kan alat kelamin laki-laki, terutama kepala helmnya, hasyafahnya masuk ke farji perempuan, ke vagina perempuan. Istri tentunya ya, nggak uzubillah nasallallahu alaihi. Ya, istri kita yang halal.
Masuk tuh kepalanya udah namanya jima. Itu bahasanya. Jadi jima begitu bukan sampai setengah satu ronde, seperempat ronde, setengah ronde, sejam, 2 jam, keringetan enggak, keluarnya enggak. Bukan di situ. Paham tuh? Jima itu yang dikatakan jima, masuknya kepala helmnya tuh, ya kepala helmnya ukurannya di situ tenggelam udah kepala helmnya, itu namanya udah dikatakan jima. Kita nggak pakai bahasa Indonesianya dah. Sebab kalau bahasa Indonesia rawan banget TikTok. Ya, itu namanya jima. Jadi kata jima, lu, udah berapa ronde lu? Itu namanya jima. Bukan, jima itu masuk doang, set aja. Palanya hilang, sama istrinya, tuh jima udah. Bulan puasa, batal puasanya. Tuh. Jadi kalau dibilang jima banyak hukum nanti ya. Gini, gitu ya. Nah, tuh jima kena kafaratul uzma, gitu. Nah, kalau lagi head, haram tuh. Ya, paham tuh ya? Haram. Makanya jangan sampai kelanggar yang demikian. Makanya ini perbedaan banyak. Cuma karena ini umum, ya apalagi kan pakai ginian. Ya kemarin kita udah ada belajar dapat. Jangan masalah perbedaan-perbedaan. Karena nggak semuanya orang pinter. Banyakan orang awam. Karena kata ulama, kata Habib Abdullah bin Al-Ahdar radhiyallahu an, orang awam aja nggak dikasih kelonggaran diberani terjak. Apalagi adanya kelonggaran. Paham nih ya? Nah, makanya di sini aja kita ikutin di antara dengkul dan pusar. Ya kalau punya bini udah deh, ya dia pakai celana lepis itu, jangan dibuka. Yang atas saya terserah deh. Ya halalan toiban. Tapi ingat jangan tengah puasa. Bukan ini bicaranya bukan bulan puasa nih, lain lagi babnya. Nah, udah di situ ya. Istimta bersedap-sedap di antara pusar dan dengkul. Kemudian jima. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian ada lagi tambahan kitab besar as-saum, puasa. Tentu nggak boleh. Kemudian apalagi at-tolak. Kemudian talak. Ya, dalam keadaan haram di talak. Tapi hukumnya sah. Tapi haram. Alladzi yajibu qada'uhu 'alal haidi wan nufasa. Yang wajib mengkodok, yang wajib dikodok atas orang haid dan nifas. Yajibu 'alal haid wan nufasa qada'us shaum faqat dunas shalah. Yang wajib bagi orang yang haid dan nifas, yang wajib dikodok adalah hanya kodok puasa. Faqat, hanya saja, dunas shalah, bukan sholat. Alhamdulillah. Kalau sholat nggak usah dikodok. Perempuan, kesian 7 hari, 8 hari, 8 kali 5, 40, 7 kali 5, 35. Kayaknya kuat gak tuh dia? Oh ya? 35 tiap bulan, 35 tiap bulan. 35 tiap bulan. Lah puasa, yang 7 kali doang, setahun sekali, kalengor mulu, kelewatan mulu, iya. Akhir kena denda. Benar gak? Ya, makanya puasa perempuan Senin Kemis, jangan Senin Kemis puasanya, tapi puasa kodok. Jadi sebelum masuk puasa berikutnya udah lunas. Ya, kalau sholat enggak, Allah baik. Ya, kalau kita laki enggak ada. Ya, wajib ditunaikan. Yang dulu ninggalin sholat, kodok semampunya. Biasain kalau bangun malam enggak usah sholat tahajud, sholat malam itu udah sholat malam. Namanya sholat di waktu malam. Kodok udah. Ya alhamdulillah kalau dari sekarang kita udah jalan. Dia taruhnya umurnya umur 15 tahun deh. Kalau diingat nggak apa-apa. Kalau nggak ingat batasnya 15 tahun secara hijriah. Kalau ingat 13 tahun. Ya udah tinggal hitung. Umur 23 baru tobat. Umur 33 tinggal hitung ada 20 tahun. Ya tiap hari kerjakan. Kamu lo cepet, ya sehari 10 kali sholat. Cuma buat setahun, paham nggak? Itu aja ngitungnya dah. Ya, bangun jam 3 malam, udah sholat aja subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu selesai. Ya, selama dia ini. Tapi Habib baru setahun meninggal, Allah maafin semuanya. Kenapa? Karena udah ada niat mengkodok. Baru setahun, baru sehari dia niat kodok meninggal. Padahal masih 40 tahun lagi ibaratnya. Allah ampunin dosa. Ya, karena ada udah nih niatan. Jadi jangan kerjain dulu yang sunnah-sunnah.
tinggalin dulu kerjaan yang wajib. Mengkodok sholat hukumnya wajib. Kalau ada pendapat yang bilang, udah yang dulu-dulu nggak bisa. Ya, itu untuk orang-orang di luar Islam. Yang dia baru masuk Islam. Itu Allah bebaskan semua. Karena keadaan dia bukan muslim. Anda muslim, suruh sholat, nggak sholat. Maka wajib mengkodok. Ya. Nah, puasa begitu juga kita. Kalau perempuan ada pengecualian, kalau puasa wajib kodok, kalau sholat enggak. Tapi perempuan mesti belajar nanti di hukum fikihnya. Ya, kalau dia bersihnya isya gitu misalnya nih, ya jam 9 dia mandi malam nih, ngapain neng? Oh dikirang gitu nih, ya gitu mandi, mau sholat isya udah bersih. Maka sholat isyanya sama sholat maghrib karena bisa jadi di waktu maghrib. Tuh. Ya, bahkan disuruh asar lagi. Sholat, ya lebih bagus. Oh nggak apa-apa, itu menjaga. Wah asar nggak nih, sholat aja. Inti tuh sholat nggak disia-sia. Makanya kalau yang ngerti itu di sholat laki-laki di masjid, bukan perempuan nggak di masjid, di rumah. Caranya laki-laki yang disuruh di masjid, dia sholat di masjid berjamaah, dia jadi makmum, jamaah dapat pahalanya berjamaah. Dia pulang sampai rumah, dia sholat lagi sama istrinya. Biar istrinya dapat sholat berjamaah. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Paham tuh ya? Bisa jadi itu sholat-sholat inti begitu yang cakep begitu, bisa gantiin kehilapan kita ketika sholat. Seperti sholat ada najis, kita nggak ngeh. Ya kalau nggak sih Allah baik. Cuma kan enak jadi pengganti. Jadi benar-benar orang tuh kalau ngejalanin agama, terutama sholat, bener, naik derajat inti insya Allah. Wah, nggak usah pakai itu aja, bener, ya tajam gitu. Tapi ya bisa inti hitung orang yang mengerti hal itu satu tuh, udah mengerti hukum ya yang namanya sholat ya dari awal sampai akhir yang kita belajar sampai masalah wudhunya dan sebagainya. Ada lagi, kira-kira kita dari mulai awal takbir sampai akhir 30% aja kita paham itu sholat. Ada nggak? Kayak enggak. Allahu Akbar sampai salam. Ngerti gak maknanya tuh? 30% aja. Tanya orang kebanyakan gak paham. Apalagi 50, apalagi 100 dari takbir. Nah itu yang udah belajar pahamin dikit-dikit artinya. Ya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Gak paham juga, yang penting aja yang wajib-wajib Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Gak usah ditafsirin, gak usah. Maliki yaumiddin. Tuh rajanya din. Din itu bukan agama, din itu yang memiliki hari akhir. Ya, tuh agama tuh rajanya nanti itu di sidangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya kita lanjutkan lagi. Sudah masuk kepada apa? As-shalah, ad-darsus samin fis shalah. Pelajaran ke-8 dalam shalah. Alhamdulillah tuh ulang lagi kita. Kalau bisa sampai habis, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi ni wa daraji ya Rasul. Salamun salamun Allahumma. Ya, halaman 18. Bagian ke-8. Pasal ke-8, mada yajibu alaika liwalidaik. Apa yang wajib atas kamu kepada kedua orang tua kamu. Ini kalau di madrasah nih, madrasah ibtidaiyah nih, kita belajar SD. Dalam posisi agama. Ya, kalau istilahnya di Indonesia ini, anak sekolahan SD. Tapi SD istilahnya itu dari kecil ibaratnya udah belajar kita gini-gini. Tapi ya maklum dah. Kebanyakan orang yang nggak belajar, udah tua pun dia nggak tahu ya posisinya dalam dia beragama. Sehingga ketika ada sesuatu yang salah, yang disalahin yang orang yang punya agama. Padahal itu orang nggak beragama. Kalau orang punya agama nggak bakal.
berbuat yang na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau pegang agamanya, ya nggak beragama. Cuma orang salahin dengan statusnya. Padahal status ulama itu sangat luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Madza yajibu 'alaika liwalidaik? Apa yang wajib atas kamu kepada kedua orang tua kamu? Ayyuhal waladul mahbub, wahai anak yang dicintai. Tuh, ya, kita dipanggil anak. Memang anak-anak yang belajar, nggak apa-apa kita. Kita anak-anak kok dalam ilmu agama, benar nggak? Sama, aneh aja masih bocah. Bukan siapa-siapa kita, masih bodoh, masih perlu belajar. Wahai anak yang dicintai, laqad arafta gadra mahabbati walidaika laka. Hai anak yang dicintai, sungguh kamu telah mengetahui kadar. Tahu kadar ya? Kayak emas kan ada kadarnya, 12 karat, 14 karat ya, kadarnya. Kadar kecintaan kedua orang tua kamu kepada kamu. Kau udah tahu? Ya tahu, yang kemarin yang dibahas. Tuh kemarin ngebahas dulu tuh kadar kecintaan orang tua. Bagaimana ayah perannya apa sama anak. Bla 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 bla. Sudah minggu yang kemarin. Lihat lagi YouTube. Ya, memang sengaja tuh kita masukin YouTube begitu. Kalau platform yang lain memang nggak siaran langsungnya tapi nggak kesimpan. TikTok nggak kesimpan. Kesimpan tapi nggak aneh upload gitu. Nggak upload ulang. Kalau di YouTube udah kesimpan. Kita bisa nonton umum. Ya. Nah di YouTube ya. Bagaimana peran orang tua begini bla 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 bla. Peran ibu bagaimana begini. Dikasih tahu dulu gitu tuh. Komposisinya. Paham ya? Biasa orang kalau tahu komposisinya, wow luar biasa. Agama yang jelas begini. Dalilnya mana? Masih mau nanya. Tapi gigiran memperkuat laki-laki biasa ya, memperkuat koboynya. Udah pada gobil tuh semua. Laku yang begitu ya. Makanya buka praktek-praktek begitu banyak deh pasiennya. Benar kagak udah percaya aja udah. Ya. Emang akhir zaman begitu. Ya, kalau uzon dohir tuh manusia kejar-kejar. Ya, biar baik ini. Wah, nggak apa-apa, bagus. Orang mau sehat. Tapi ada yang berpikir gak dirinya biar sehat dalam agamanya, sehat hatinya dari penyakit-penyakit yang membawa dia ke neraka Allah Ta'ala. Berobat supaya nggak sakit hati, berobat supaya nggak sakit penyakit sombong, penyakit menang sendiri, penyakit sum'ah, penyakit tasannu, ya dan sebagainya. Banyak. Ya. Apalagi penyakit nggak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh amanah bil ghaib. Gak iman orang-orang sekarang. Ya. Kita bisa mengukur dari mana? Anda tukang baca komenan orang. Kelihatan di situ manusianya. Nah, setelah kita tahu kadarnya orang tua, ya, bagaimana bapak ibu kita tuh, kita tahu begitu kadarnya. Wa ma goma bihi fi sabili tarbiyatik. Kita juga tahu bagaimana kedua orang tua melaksanakan kewajibannya di dalam perjalanan mendidik kamu. Fa yajibu 'alaika, maka wajib hukumnya. Ya. Antugabila hadzal ihsan, maka wajib atas kamu menerima ini kebaikan bil ihsan, dengan kebaikan. Ya. Jazaul ihsan bil ihsan, balasan kebaikan dengan kebaikan. Jangan kebaikan air susu dibalas dengan air tuba. Ya, itu jahat tuh. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Bahkan bisa lebih, walaupun nggak bakal bisa. Ya, sama orang tua nih, inti balas sebagainya besar yang nggak bakal bisa jasa orang tua. Apalagi ibu yang melahirkan kita. Satu tetes darahnya nggak bisa kita ganti dengan kebaikan yang kita punya, yang kita miliki dalam dunia ini. Ya, tapi kita disuruh tetap untuk melaksanakan kewajiban kita berbakti sama orang. Jalannya bakti gimana? Nah, agama ajarin lagi. Begini. Kalau nggak ngaji, nggak tahu. Kita anggap udah berbakti aja. Ya, padahal masih jauh. Hanya harus menuntut ilmunya. Bukan sekedar zikiran doang kita. Maksudnya sering ulama zikir tuh mengingat belajar. Bukan
hanya dengan sekedar lisan. Wa antaguma bikuli ma tastati'u fi birrihima. Balas kebaikan dengan kebaikan dan kau laksanakan dengan segala kemampuan kamu di dalam berbakti kepada keduanya. Setelah kita dikasih tahu bagaimana orang tua berperan ayah dan ibu kepada kita, maka berbaktilah dengan kemampuan kalian. Yang ada helm, ada gak? Ya, takutnya motor ente basah. Ya motor sih basah nggak apa-apa. Helm. Ya takutnya lagi ngaji was-was. Ya, was-was nggak bakal masuk jadinya. Gue udah ngalamin gitu-gituan. Maka aneh izinin. Nggak bisa. Otak itu kita ngaji atau berpikir atau apaan juga mesti fokus. Kalau terpecah, nggak bisa. Paham tuh ya? Inti lagi ngobrol sama bini, inti terpecah, nggak bakal bisa. Mesti fokus tuh. Mesti liatin mukanya. Jadi wajib kamu untuk melakukan kebaikan, membalas dengan kebaikan, melaksanakan dengan seluruh segenap kemampuan di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Wa ma'adzalika, bersamaan yang demikian itu, tashhadul fadla wal minnah lahuma. Engkau saksikan keutamaan daripada kedudukan orang tua. Biar kita tahu tuh. Wa ta'tarifu annaka magumta tamaman bihugugihima. Dan engkau tahu dan engkau mengakui, ta'tarifu iktaraf, ya, iktaraf tuh. Di sini ta'tarifu, kamu tahu, kamu mengakui dan kau harus mengakui annaka, bahwasanya kamu magumta tamaman bihugugihima, kamu tidak bakal sempurna di dalam melaksanakan kebaktian kepada orang tua. Hak-haknya orang tua nih kita tunaikan, nggak bakal bisa sempurna. Tapi dosa nggak bisa sempurna. Artinya nih kebaikan orang tua kita nih, ibu bapak kita balas dengan sebesar-besarnya tetap belum sampai semaksimal orang tua sama kita, gitu. Paham ya? Nggak bisa. Tapi disuruh tetap bakti. Makanya semakin banyak, itu ditulis orang yang bakti. Walaupun nggak bisa nyamain. Kalau kita nyamain, neraka semua gitu, karena nggak bakal bisa. Contohnya ibu kita ngelahirin kita. Itu perjuangannya kita nggak bisa bayar dengan apapun. Paham tuh ya? Bapak kita yang begitu, ngejagain kita. Walah, nyamuk aja dipukul. Bener nggak? Kita punya anak, kita jagain dari segala hal. Ntar kita tua, bapak kita jalan kemana-mana, kita bisa jagain. Aneh nggak lihat banyak banget begitu. Aneh jalan sama adik aneh atau sama istri aneh. Aneh sering lihat. Udah ibu-ibu, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, ada 70, 80. Allah. Hanya ada aneh. Gak bakal berani kita biarkan orang tua kita jalan sendirian. Dia masih muda sih biasa, emang pengalaman dia dari kita. Kita diajarin jalan ini. Udah tua, maksudnya udah tua. Ya Allah, gak takut kita. Banyak yang kita lihat di jalanan. Banyak, kecuali memang gak ada bapaknya. Gak ada anak ya. Ini gak bicara. Gitu. Ini bicara nggak ada anak. Atau anaknya masih bocah. Nggak bicara. Ini ada anaknya. Ini nggak bicara menduduh. Makanya ini nggak menuduh. Kita di jalan jangan suuzon. Jangan. Kita jangan merasa tahu. Jangan sombong atau apa ya. Ini kita selalu bicara kalau kita ngaji. Jangan suuzon sama orang. Ingat nih. Tahu ilmu. Ada sesuatu di depan kita. Jangan lantas kita suuzon. Apalagi nuduh. Na'udzubillah. Kita belajar bukan untuk kesombongan. Tapi untuk pembelajaran buat diri kita selalu begitu. Yang namanya ngaji muhasabah diri. Aneh muhasabah diri ini buat diri aneh. Dimanapun aneh ngajar. Apapun itu ilmunya. Mau dari sholat kayak apa kayak akhlak, ilmu tauhid. Ilmu apa lagi? Ilmu fikih. Itu aneh ngajar tuh untuk diri aneh. Kemudian anak aneh, hadir istri aneh. Untuk keluarga aneh. Maka aneh buka di rumah tuh utamanya untuk anak istri aneh. Untuk keluarga aneh, saudara aneh. Dan juga yang mau hadir, yang mau belajar. Udah. Nah, di luar kita jangan suuzon atau menyinggung orang lain. Udah nggak usah. Ya, jadi banyakkan dosa kalau benar, kalau nggak benar. Ya, udah suuzon tuh udah jelek, udah salah aja nanti jadi dosa.
Jadi kalau di luar jangan tuh ini tuh. Jangan jadi ini. Cuma lihat kesian, lihat begitu doang, ya. Tapi jangan suzon, kita nggak tahu. Sebab kalau benar, ya udah urusan dia sama Tuhan. Kalau kita mau bisa bantu, tapi kalau nggak bisa, jangan suuzon udah. Ya. Nah ini kita lihat bagaimana ibu dalam mendidik. Bapak yang luar biasa, nggak bisa digantikan oleh kita untuk berbakti kepada ibu bapak kita. Tapi wajib melaksanakan kebaktian kepada kedua orang tua. Walaupun nggak bakal bisa. Wah, dulu bapak gue susah. Ibu gue orang susah. Nah ada anak begitu. Ya, jadi nggak separuh-separuh ibu bapak gue merhatiin gue. Paham nggak nih? Ya nggak sempurna ini bisa nih. Sekarang udah kaya, apa nih bapakku gue beliin tuh rumah di Pondok Indah, gue beliin dulu. Gitu. Jadi kaya gitu. Dia nggak sadar. Kita balikin aja satu. Kalau ada yang model-model begitu tuh, yang anak merasa sebenarnya dia yang lebih banyak dari bapak ibunya, inti balikin. Kalau bapak lo sama ibu lo kagak nggak adil lo di dalam dunia. Minimal bapak ibu lo nggak ngelahirin lo. Tapi ibu yang ngelahirin, ibu yang nyetrum kan bapak. Paham nggak? Kalau bapak ibu lo nggak nikah, lo nggak ada di alam dunia. Nggak jadi presiden lo, nggak jadi menteri lo, nggak jadi ulama lo. Nggak jadi siapa-siapa, bahkan emang nggak ada di alam dunia. Itu karena bapak ibu lo nyetrum. Paham nggak? Itu aja yang nggak bisa dibayar. Lo bisa nikmatin nih keduniaan. Apalagi bisa nikmatin ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Sekalipun bapak ibunya dia bukan muslim, tetap kita suruh hormatin. Tapi bukan soal keimanan. Kenapa? Untuk membalas jasanya. Ingat tuh, Islam tuh di alam dunia nih. Ya, walaupun dia bukan muslim, anaknya muslim, agama menekankan tetap usul bakti. Bakti di dalam kebaktian untuk membalas jasa-jasa kebaikan ibu bapaknya. Tapi ingat, bukan soal keimanan. Kalau keimanan ini nggak boleh diikutin. Paham ya? Kalau kebaktiannya, apa aja. Beliin rumah kayak, beliin mobil kayak, nggak apa-apa. Walaupun ibu bapaknya bukan muslim. Nyenangin. Paham tuh? Ya, dengan kebaikan dan akhlak mudah-mudahan ibu bapaknya akhirnya dia berpikir begitu indahnya ajaran Islam, masuk Islam. Sampai banyak kan? Ya, bukan malah zolim, malah enggak usah. Lakum dinukum minal yadin, enggak usah ngajak, nanti juga Allah buka hidayah kalau kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Paham itu ya? Jadi soalnya di situ. Kalau kebaikan-kebaikan orang yang di luar Islam ini Allah balas semuanya. Ini kita yang orang Islam nih. Paham gak tuh? Yang orang Islam. Dibalas Allah Ta'ala baik. Tapi kalau akhirat, ada janji Allah Ta'ala. Nggak bisa masuk. Karena miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu surga. Surga itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu urusan Allah Ta'ala. Ya. Nah, tapi kalau di dunia Allah balas, Allah baiknya begitu. Termasuk kita diajarkan untuk membalas kebaikan ibu bapak kita sekalipun dia bukan muslim. Atau siapapun orangnya. Bukan bapak ibu kita lagi, siapapun orang di alam dunia ini tanpa memandang kelas, memandang agamanya. Selama baik, balaslah dia dengan kebaikan. Jangan mentang-mentang dia bukan Islam, biarin jangan dibalas. Nggak boleh, Islam nggak begitu. Nabi ajarin gitu. Bahkan kita lihat ceritanya tuh, orang buta Yahudi memaki Nabi masih dikasih makan oleh Nabi. Dikunyahin lagi. Paham ya? Ini bukan lagi berbicara tentang fisik. Ini karena Nabi yang dihina. Tapi kalau berperang jalan Allah dimerangin agama, wajib membela diri. Jangankan agama, harta aja wajib kita bela. Ente naik motor mau diri, bela diri ente. Kalau bisa mempertahankan silakan. Kalau nggak berani kabur, jangan diem. Gitu ya. Nah, itu makanya jalur-jalurnya ada dalam Islam. Tapi jangan kebablasan. Ya, kebablasan nanti jasa-jasa orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah balas juga nanti masuk surga. Enggak. Ada kuncinya. Di dunia dibalas. Beruntunglah kalian yang punya bapak ibu satu agama ya dengan kalian. Alhamdulillah, berbaktilah. Ya, Anda bicara tuh yang bukan agamanya Islam, apalagi yang agamanya Islam. Ya. Nah, makanya terakhir di sini dikatakan apa?
fa'mal bihadhihin nasoih. Maka amalkan ini nasihat-nasihat yang akan diceritakan di bawah ini. Nomor 1, insya Allah minggu yang akan datang. Ya, jadi setelah kalian tahu kadar posisi bagaimana peran ibu, peran bapak begitu sangat vitalnya, sangat pentingnya buat sang anak, kita sebagai anak tahu, oh begini. Nah, kemudian kita disuruh untuk menjalankan, berbuat ihsan bil ihsan. Bagaimana kebaikannya, kita balas kebaikan. Kalau ada orang yang berbicara zaman sekarang nih, banyak banget ya, di televisi, di mana? Di medsos, ya. Oh, kalau gimana? Masih ngejawab gitu, agama nggak ngajarin mau gimana kayak. Dijawab tuh. Itu kan kalau bapak ibunya baik. Kalau bapak ibu gua dulu telantarin gue, buat apa dibalas begitu orang sekarang? Padahal agama nggak ada urusan itu. Yang tadi terimanya kasihnya kita ini berada nih karena ibu bapak kita ada nyetrumin sehingga keluar kita. Soal nanti pendidikannya dia atau apanya dia nggak membiayai kita, mentelantarkan kita, urusan dia sama Tuhan. Kita nggak dituntut sama anak nih, itu anak kita nggak dituntut. Orang bapak ibu kita juga masih kecil, dia mentelantarkan kita nggak dituntut sama Allah. Yang dituntut orang tuh tua. Tapi kalau kita jadi nggak berbakti, dituntut juga jadinya. Ntar anak kita bakal begitu lagi balasannya. Kita dituntut untuk tetap berbakti. Tuh orang hebat begitu. Kalau kita nih emang luar biasa, nggak ada ujian nih, orang tua kita baik, kita balasnya kita udah biasa. Tapi hebat anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, yang kurang ininya. Kemudian dia berbuat baik sama orang tuanya. Oh, luar biasa. Ya, nah itulah ya, masing-masing ada ujiannya makanya. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan dua orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, masing-masing. Ya, jadi misalnya ada orang yang begitu, kasih tahu, inti masya Allah dan harta dalam ini, tapi inti diuji sama ibu bapak inti dulu, inti di ini, sekarang inti tetap untuk berbakti. Oh, begitu jalan masing-masing. Ada yang bapak kita nggak begitu, alhamdulillah, diujinya sama istri. Istri nggak begini, diuji sama anak, anaknya nggak begini, orang lain. Nggak orang lain semuanya baik, bengek, sakitan, apa aja. Nggak ada yang luput dari macam ujian. Kasih Allah Ta'ala hal yang demikian tidak lain ya untuk kita dilihat, diukur sebatas mana keimanan kita kepada Allah. Ujian namanya mau dilihat, dievaluasi ya, dievaluasi dan pasti digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya kalau orang tersebut bersabar. Makanya suruh ngaji, jadi tahu tuh sifat sabar bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana ya. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kebaktian kita jalannya untuk bisa mendapat ridho kedua orang tua. Amalkan nasihat ini yang nomor 1, insya Allah panjang umur. Minggu yang akan datang kita bahas pada waktu dan di tempat yang sama. Di Majelis Ta'lim Rodatul Hadad pada hari Selasa malam Rebu dimulai jam 9 malam. Insya Allah. Ya, live di streaming di TikTok, juga live streaming di YouTube. Kalau di YouTube nggak terhapus, dia ada terus ya. Jadi sebarkan, kasih tahu ya, niat kita nggak ada lain mensyiarkan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana